Assalamualaikum Lur. Halo Sobat Tani. Selamat datang di channel saya Agro Jujur. Kali ini kita sedang ada kunjungan ke perkebunan cabai. Di sini tanamnya cabai merah besar, jenisnya dari jenis pilar. Oke. Salah satu hama penting dari tanaman cabai yang sering kita temui adalah salah satunya, mungkin Anda sering dengar, tapi terkadang kita banyak yang salah kaprah. Di lalat buah ini sendiri memang dari jenis Diptera. Dia punya dua sayap. Dan kalau dari bentuknya sendiri dia hampir mirip lebah, warnanya hampir mirip lebah, ada kuning hitam. Dan jenisnya sendiri beragam. Jadi kalau kita bilang Bactrocera, ada jenis Bactrocera dorsalis kompleks namanya. Kenapa dibilang kompleks? Karena Bactrocera dorsalis sendiri berbagai macam jenis juga banyak, jadi nggak cuma satu. Nah, kalau kita ngelihat ada gejala seperti ini, mungkin bisa dilihat ada lubang di sini, atau kita lihat di tanaman cabai yang masih menggantung ada lubang di sini. Ini merupakan gejala dari serangan lalat buah. Kenapa bisa seperti ini? Pertama, lalat buah yang menyerang umumnya rata-rata yang menyerang seperti buah-buahan, baik itu di tanaman-tanaman hortikultura yang lain ataupun cabai sendiri, merupakan dari lalat buah berkelamin betina. Kenapa berkelamin betina? Karena kalau kita lihat di sini, ini merupakan bekas lubang tusukan dari ovipositor yang atau alat yang digunakan untuk menyimpan telur di dalamnya. Jadi ketika dia menyimpan telur di sini, larva lalat ini nanti akan berkembang. Dan kalau kita lihat ini, kalau mungkin banyak orang yang ngomong ada belatungnya, memang karena ini memang larvanya dari larva lalat buah. Nah, serangannya sendiri sebenarnya kalau di Indonesia sendiri memang cukup luas, sebarannya sangat luas, dan juga ketika serangannya berat, dia bisa menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Bahkan mungkin beberapa petani pernah mengalami gagal panen gara-gara lalat buah. Nah, untuk pengendalian lalat buah, bagaimana cara supaya kita bisa menekan serangan lalat? Salah satunya kita bisa mengumpulkan cabai yang bekas serangan ini. Kita kumpulkan, jangan dibiarkan berserakan di bawah sini, karena ini akan dia akan menjadi inang, dan lama-lama si larva ini akan keluar, berubah menjadi pupa, dan dia jadi imago lagi atau jadi lalat dewasa lagi. Nah, ini yang bahaya, sehingga kita tidak bisa memotong siklusnya kalau kita tidak mengumpulkan sisa serangan di lalat buah. Jadi hal yang pertama dilakukan, kalau misalnya memang udah ada serangan, kumpulkan buah-buah yang terkumpul, bisa dikumpulin, disatuin, nanti dibakar. Atau untuk mencegah petanya lalat buah, kita bisa menggunakan beberapa ekstrak tanaman, diantaranya ekstrak serai wangi. Kemudian juga ada beberapa sumber, ada yang mengatakan bahwa ekstrak pandan itu bisa menolak lalat buah. Jadi kita bisa nyampurin dari kedua tanaman tersebut ketika kita menyemprotkan, kita sedang menyemprotkan insektisida. Dan mungkin beberapa petani ada yang menggunakan sejenis feromon. Untuk feromon sendiri, dia memang sifatnya menarik lalat buah supaya masuk, dan supaya nanti biasanya kita menggunakan jebakan yang kita bilang bisa kita feromon trap. Tapi memang masih jadi perdebatan, karena ini bisa mengundang lalat buah yang jauh, dia akan datang ke kebun sendiri.